Banyak sekali yang beranggapan kalau hidup di negara Switzerland itu enak sekali. Tetapi tidak begitu kenyataannya. Ingin tahu ceritanya? Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan nggak enaknya tinggal di Switzerland. Kenapa nggak enaknya? Di sini banyak sekali hal yang berbeda dengan kehidupan di Indonesia. Terutama seperti kita bilang culture shock ya, perbedaan dari budayanya, dari cara hidup dan dari cara pola pikir pun sangat jauh berbeda. Di sini yang pertama akan saya bahas adalah masalah kemandirian untuk bisa hidup di negara ini. Ini sangat memerlukan sekali mental yang kuat, teman-teman. Seperti contohnya, di sini kita melakukan hal apapun itu sendiri, tidak ada yang menolong kita. Dari mulai kita bekerja, lantas pekerjaan di rumah ya, apalagi kalau yang sudah berkeluarga dan punya anak, kita mengurus itu semua sendiri. Tidak ada bisa minta tolong, itu mungkin sekali-kali bisa ya, tapi orang yang kita minta tolong juga mereka posisinya sama dengan kita. Mereka harus mengatur waktunya itu untuk keluarga dan kehidupannya. Di Switzerland ini, kebanyakan orang melakukan segalanya itu sendiri. Seperti saya berikan contoh nyata, kalau di Indonesia baru pegawai-pegawai biasa saja, kalau pekerjaan di rumah itu kita sudah punya pembantu rumah tangga. Nah kalau di Swiss itu jarang sekali ya, mungkin 99% itu tidak ada yang dibilang namanya pembantu. Pembantu rumah tangga yang 24 jam maksudnya ya. Kalau pembantu yang datang 1-2 jam membantu kita membersihkan rumah atau mencuci pakaian itu banyak. Jadi di sini orang itu pembantu itu, kata pembantu itu tidak ada ya. Jadi mungkin sangat lain sekali. Ada orang yang bisa menolong kita membersihkan rumah kita atau mengerjakan hal-hal lain seperti membersihkan kebun kalau kita punya pekarangan rumah. Itu paling mereka datang hanya waktu-waktu tertentu, hanya beberapa jam saja yang kita perlukan. Nah, ini tuh sudah membudaya sekali di sini. Orang sekaya apapun di Swiss, mereka melakukannya sendiri. Jadi di sini saya banyak sekali belajar. Pertama saya datang ke negara ini, saya sedikit shock ya, karena semua harus saya lakukan sendiri. Kalau di Indonesia saya bisa minta tolong sama adik lah, minta tolong lah sama saudara. Di sini kita tidak bisa minta tolong soal yang begitu. Jadi otomatis kita harus melakukannya sendiri. Dengan waktu akhirnya kita pun terbiasa dan bisa menyesuaikan diri. Nah, sekarang mengapa orang di Swiss bisa melakukan hal itu dengan baik? Yang saya lihat dari mulai kecil, anak-anak contohnya dari mulai taman kanak-kanak, memang mereka itu sudah diajari hidup mandiri. Contoh nyata yang pernah terjadi pada diri saya adalah itu sekitar 30 tahun yang lalu lebih, ketika anak saya harus pergi ke taman kanak-kanak.
ke sekolah. Di Swiss ini ada 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah, saya akan berikan contoh pada waktu musim dingin, ya, musim winter itu. Jam 9 pagi, kadang jam 10 pagi itu masih gelap di sini. Sedangkan sekolah itu mulainya jam 8. Saya pikir anak 5 tahun ya umurnya, taman kanak-kanak, pergi sendiri ke sekolah, kita kan takut ya. Itu jarak dari rumah kurang lebih 2 kilometer. Dia harus jalan kaki. Saya merasa khawatir sehingga saat itu saya menyempatkan diri mengantar anak saya untuk pergi ke sekolahnya di taman kanak-kanak tersebut. Karena saat itu saya pun harus pergi bekerja. Jam 8 juga saya harus masuk ke tempat kerja saya. Sehingga saya mengantarnya itu agar lebih cepat menggunakan kendaraan. Saya pikir sekalian jalan ya, kalau di Indonesia ini normal. Saya antar anak saya drop di sekolahnya dan saya langsung pergi ke tempat pekerjaan saya. Kurang lebih selama 1 minggu saya melakukan itu semua oke. Tetapi setelah itu saya mendapat surat teguran dari kepala sekolah tersebut bahwa saya tidak diperbolehkan mengantar anak saya dengan kendaraan. Nah, ini hal yang saat itu tidak masuk akal di saya. Kenapa? Mobil-mobil saya, anak-anak saya, terus juga kan untuk keamanan anak tersebut. Pasti teman-teman juga berpikiran sama dengan saya ya. Kan kalau gelap anak masa jalan sendiri sejauh 2 kilometer, orang tua itu pasti khawatir. Saat itu dalam surat tegurannya saya disuruh datang menghadap. Karena saya menelepon kenapa, saya tidak mengerti kenapa, sehingga mereka menyiapkan waktu untuk memberikan penjelasan kepada saya. Saya datang ke sekolah tersebut dan saya diberikan penjelasan. Begini katanya, kalau setiap orang melakukan seperti yang Anda lakukan, mengantar anak-anak ke sekolah dengan mobil, maka itu justru akan membahayakan anak tersebut karena lalu lintas akan lebih banyak. Dan di Swiss itu negara aman, jadi Anda tidak perlu khawatir. Juga selain itu, kita mendidik anak sejak kecil untuk berani melakukan apa yang harus dia lakukan. Itu penjelasannya. Saat itu saya masih mempertimbangkan ya, berusaha untuk mengerti. Karena kekhawatiran saya, pagi-pagi gelap nih, anak kecil jalan sendiri gitu kan, aduh nggak enak. Setelah saya pikir dan saya lihat dari jarak jauh ya, saya tidak pakai mobil lagi, saya berhenti, saya lihat anak saya sampai di depan sekolahnya karena supaya hati saya tentram. Akhirnya saya mengerti, memang betul ya, kalau traffic lalu lintas semakin banyak, itu kan semakin membahayakan anak-anak kecil yang berlalu lalang di sekitar daerah tersebut. Disinilah hal yang tidak pernah saya pikirkan selama saya hidup di Indonesia sebelumnya. Tetapi setelah saya mengerti, ini merupakan hal yang sangat positif sekali. Selain itu, hal disiplin yang didapatkan anak adalah dia harus tepat waktu datang ke sekolah dengan cuaca apapun. Mau hujan, mau turun salju, mereka tetap. Yang jadi patokan adalah jam. Walaupun kalau musim dingin itu jam 9, jam 10 pagi masih gelap, tetap jam. Ya, jadi biarpun gelap kita harus datang. Kalau masuk jam 8, 5 menit sebelum jam 8 kita sudah harus ada di tempat.
Demikian disiplin yang diterapkan sejak dini di negara ini. Nah, nggak enaknya teman-teman. Pernah ya saya itu sakit ceritanya. Harus pergi dirawat di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit itu, kita tidak punya orang yang untuk menolong kita mengerjakan pekerjaan kita di rumah. Jadi disinilah mental kita sangat kuat. Walaupun badan kita sakit, walaupun setelah dioperasi, kita harus pelan-pelan tetap mengerjakan pekerjaan rumah kita. Kalau pekerjaan kantor kita mendapatkan surat istirahat di rumah ya. Tetapi pekerjaan rumah tidak bisa istirahat. Apalagi kalau kita punya anak. Kita tidak bisa minta tolong tetangga. Kita tidak bisa minta tolong siapapun. Karena mereka pun punya kegiatan. Disinilah nggak enaknya ya. Kalau teman-teman yang di Indonesia tidak mempunyai mental itu, maka saya pikir akan shock ya. Akan nggak betah untuk tinggal di luar negeri, di negara ini. Sekali lagi di sini kemandirian atau hal-hal demikian itu kita betul-betul harus bisa melakukan sendiri. Jadi nggak adalah enak-enak kayak di Indonesia tetangga nolongin, atau keluarga kita juga ya tidak akan membiarkan kita bekerja sendiri, nyuci, masak kalau kita baru bangun operasi dari rumah sakit. Tapi di negara ini hal itu terjadi, especially kepada diri saya sendiri. Dan itu oke. Seperti saya katakan tadi, hanya tahun-tahun pertama saya merasa shock, ini apa, sehingga saya nggak betah ya. Tetapi setelah saya jalani dengan kesabaran, akhirnya kita pun terbiasa. Sekali-kali memang kita bisa bertanya untuk mendapatkan pertolongan itu kepada teman terdekat atau kepada tetangga sekalipun. Kalau mereka sedang tidak ada kegiatan, tentu mereka pun akan menolong kita ya. Tergantung bagaimana baik komunikasi kita dengan mereka. Dengan tetangga, dengan orang di sekitar kita, dengan sahabat terutama. Kebanyakan di sini pun hidup masing-masing. Walaupun kita bertetangga itu kita hanya say hello and goodbye, demikian. Karena memang semua orang ya punya kesibukan masing-masing. Kalaupun mereka tidak punya kesibukan, mereka membuat kesibukannya sendiri di rumah, mungkin dengan membaca, dengan mengerjakan sesuatu. Jadi mereka tidak memerlukan seperti di Indonesia kebanyakan ya bertetangga sana sini, itu tidak ada. Seperti yang saya alami pun, ini hal yang lucu juga ya teman-teman. Kita di Indonesia ini budaya ramah tamah itu sangat melekat ya. Didikan orang tua kita untuk mengucapkan selamat pagi dengan senyum, demikian kan. Saya lakukan itu di negara ini. Dulu-dulu ya. Saya mengucapkan selamat pagi dengan tersenyum. Apa yang terjadi teman-teman? Mereka bingung ya. Kenapa dia ketawa? Apa yang dia mau? Jadi mereka bengong. Saya pun heran. Kenapa saya ramah kok mereka bengong? Nah, dengan waktu pun akhirnya saya mengerti. Pola pikir orang sini, kalau kita belum kenal ya, untuk orang yang belum kenal, mengucapkan selamat pagi sambil tersenyum, itu mereka pikir kita menginginkan sesuatu dari mereka. Jadi di sini kita harus berhati-hati sekali. Nah sekarang karena sudah sedikit pengalaman untuk hidup di sini, akhirnya saya mengucapkan selamat pagi dengan dingin ya teman-teman. Kalau di Indonesia ini bisa dibilang nggak sopan ya. Tapi kalau di sini itu oke malah. Saya bilang selamat pagi dan mereka menjawab pagi gitu.
Kalau dengan orang-orang yang sudah kita kenal, dengan teman-teman satu pekerjaan atau dengan tetangga yang sudah kita kenal baik, tentu kita bisa mengucapkannya dengan tersenyum, ya. Tapi kalau kita dengan orang yang belum kenal, di sini lebih baik tidak usah pakai senyum. Tidak seperti di Indonesia. Lantas saya akan juga membahas kata-kata yang mengatakan kalau di negara Swiss tidak bekerja itu dibayar oleh pemerintah. Nah, sebetulnya menurut saya kata-kata ini kurang tepat atau bisa dibilang salah kaprah. Karena kenapa teman-teman? Sebetulnya kata dibayar itu adalah, saya jelaskan dari awalnya. Kalau kita bekerja di Swiss, kita diwajibkan atau sudah otomatis dipotong dari gaji kita uang untuk asuransi kehilangan pekerjaan atau di sini dibilang Arbeitslosversicherung. Jadi gaji kita yang kita dapat itu dipotong ya sama kantor kita itu untuk asuransi tersebut. Sehingga kalau kita suatu hari kehilangan pekerjaan, kalau kita kena PHK seperti suasana sekarang ini ya, banyak sekali yang diberhentikan karena memang ekonomi negara dengan kejadian corona ini memang sangat juga menurun. Nah, di sini barulah kita bisa mengambil uang itu, uang yang kita bayarkan tiap bulan dari gaji kita, itu kita berhak untuk mendapatkannya kembali dalam situasi kalau kita kehilangan pekerjaan. Tetapi itu tidak 100%. Untuk single, untuk yang tidak kawin, itu mendapatkan 70% dari gaji sebelumnya. Dan untuk orang yang berumah tangga, yang kawin, itu mendapatkan 80% dari gaji sebelumnya. Dan ini pun tidak untuk selamanya. Ini pun ada batas waktunya. Selama 2 tahun kita berhak untuk mendapatkan asuransi kehilangan pekerjaan tersebut. Kalau 2 tahun kita belum mendapatkan pekerjaan baru, itu sudah tidak dibayar lagi teman-teman. Nantinya kita akan dilarikan ke bagian lain yang dibilang bagian sosial. Nah, di bagian sosial ini mereka juga memberikan pertolongan untuk supaya kita masih bisa makan. Tapi ini tidak mudah teman-teman ya. Dengan kata nggak kerja tapi dibayar pemerintah, itu untuk saya salah besar. Yang saya tahu kita diberi bantuan itu selama 2 tahun dan di saat ini kita ini harus setiap minggu lapor, ditanya, dan harus kita itu tetap mencari pekerjaan baru. Nah, dan mereka pun itu menyalurkan apa yang sekiranya kita bisa dan kita contohnya kekurangan kita pun mereka akan menyupport supaya kita mendapatkan pekerjaan baru. Jadi supaya kita juga mandiri, tidak bergantung ke asuransi tersebut. Jadi betul-betul mereka membantu untuk itu. Dan ini waktunya adalah 2 tahun. Nah, sekarang jika setelah 2 tahun kita belum mendapatkan pekerjaan baru, maka kita dilarikan ke sosial. Nah, di sini barulah nggak enak ya kalau kita sampai terjerumus masuk ke situ. Walaupun sebetulnya itu kita masih diberi bantuan uang untuk biaya makan. Tetapi itu sangat minim. Mengapa? Contohnya kalau kita sebelumnya kita punya mobil, kita tinggal di apartemen yang cukup besar. Kalau sudah masuk sosial itu mobilnya disuruh dijual dulu.
dipakai dulu buat makan. Kalau semua sudah habis, baru mereka kasih kita. Jadi kita diem di pindah apartemennya ke yang paling begini. Kalau juga masih tidak cukup, maka akan dimasukkan ke dalam penampungan ya, yang kita bisa tidur, nanti ngegabung dengan orang-orang lain yang problem ya. Itu tidak bagus. Jadi intinya kawan-kawan, di negara Swiss ini saya belum pernah mendengar ada orang yang kelaparan atau orang yang tidak bisa beli makan. Karena memang ada dari kantor sosial tersebut yang membantu untuk itu. Cuman kalau kita ingin lebih sedikit, tidak bisa. Itu betul-betul kenap. Dan di saat itu pun kita harus melapor, setor muka. Itu 3 hari sekali atau seminggu sekali, dan mereka tetap memberikan saran agar supaya kita bisa bekerja dan melakukan sesuatu sehingga kita menghasilkan uang dan tidak bergantung lagi ke kantor tersebut. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang kurang menyenangkan yang barangkali teman-teman lain tidak kemukakan. Justru pada saat ini saya ingin memberikan informasi agar hal-hal yang tidak menyenangkan pun kita jadi tahu ya. Jadi betul-betul diperlukan mental yang sangat kuat untuk bisa menjalani hidup di negara ini. Jangan hanya dilihat dari kalau kita bekerja mendapatkan uang dengan gaji yang besar. Itu memang betul ya, di Swiss itu kalau gaji itu lebih besar dibandingkan negara-negara tetangga lainnya, bahkan di dunia. Itu saya sudah bahas di video sebelumnya, silahkan disimak. Tetapi kehidupan yang sehari-hari kita jalani di sini pun tidak mudah. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali hal-hal yang membuat kita shock, yang membuat kita jadi belajar banyak sehingga mental kita pun akan lain ya, otomatis. Ini sangat positif menurut saya. Demikianlah sahabat tercinta penjelasan saya untuk kalian yang menginginkan hidup merantau, terutama untuk hidup di negara Swiss. Jadi mental apa yang kalian harus siapkan kalau kalian ingin hidup di sini. Jangan bermimpi, wah enak demikian ya. Padahal kenyataannya kita di sini harus mengerjakan dari A sampai Z sendiri. Terima kasih sudah bergabung teman-teman. Semoga informasi saya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.